komponen yang paling penting untuk mendukung horsepower tinggi itu komponen dalam mesin ini itu apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya sih banyak sih, jadi apa ya, semua silih ngedukung gitu ya, silih mendukung ya. Dari misalkan kita kompresi tinggi, kita mau di angka 14 gitu, ya itu kan resikonya bahan bakar kita harus pakai bensol. Terus komponen kayak piston itu benar-benar piston yang harus kuat, tahan kompresi. Terus kayak stang piston, kayak krek as laher, kayak gitu, itu harus komponen-komponennya harus benar-benar ngedukung. Kalau misalkan kita maksain kompresi 14 dengan bahan bakar misalkan kayak Pertamax biasa gitu atau Pertamax Plus, ya kerepotan juga sih. Itu motor nggak bakalan awet gitu. Apalagi kalau misalkan kita pakai piston yang ya minimal sih pistonnya yang forging kayak gitulah, forging kayak gitu, itu kan tahan kompresi ya. Kalau kita nggak pakai yang tahan kompresi gitu, ya keawetannya kita nggak ngejamin gitu. Kayak perklep, tuh kekerasannya, tuh kekuatannya tuh banyak yang ngedukung sih. Itu kan resikonya kalau kita pengen dapet horsepower yang gede gitu, kita bisa aja sih gitu ya, bikin mesin dengan horsepower yang gede, tapi kalau mikir ketahanan kita nggak tahu kan. Jadi itu part pendukungnya harus benar-benar ngedukung kayak gitu. Berarti ini juga ya, mungkin habis balap ganti berapa kali ganti gitu ya, mungkin ya itu juga mendukung kali ya? Iya, kalau apa ya, kalau benar-benar kita mau stabil motor ya 2 kali balap. Kadang kalau pengen benar-benar stabil 1 kali balap ganti minimal ring seher aja, ring piston aja gitu harus ganti, belum piston. Itu harus kalau pengen stabil gitu ya. Tapi kalau itu juga kembali ke timnya ya. Kalau misalkan timnya pengen ya motor terus stabil, ya penggantian partnya harus continuousnya lebih cepat gitu. Kayak gitu. Dari segi oli, kan oli juga harus ngedukung. Oli kalau motor-motor yang kompresi tinggi kan panas, hasil panas itu kan tinggi. Ya olinya harus minimal ya double ester. Yang pasti itu harus double ester ya, minimal kayak ada merek-merek tertentu lah ya gitu ya, yang punya kapasitas di situ yang double ester. Ya kalau misalkan pakai oli-oli yang biasa, wah kayaknya nggak bakalan awet, nggak tahu, mungkin dipakai 1 lap 2 lap udah berhenti motor kayak gitu. Terus untuk titik pengapian yang ini berapa? Ini aku kayaknya ini mesin minta tinggi gitu. Kita main yang pakai ekstrim berapa tuh titik pengapiannya? Kemarin yang pakai ekstrim aku pakai titik tertingginya tuh 38 di 7.000. Itu paling di titik pengapian paling tinggi itu 38 derajat di 7.000. Itu dari bawah kita naik sampai ke 7.000 langsung 38 di 10.000 kita baru diturunin gitu. Kalau dilurusin terus, nggak bakalan kuat ya mesin. Itu kalau putaran mesin, kalau semakin tinggi putaran mesin itu titik pengapian semakin maju gitu. Jadi makanya diturunin. Nah sekarang ini enaknya ketemunya di angka 40. Naik 2. Terus kemarin kita nyeting pakai CDI Extreme tuh spuyer, pilot jet sama main jet minta gede. Pilot jet kemarin di angka 58, main jetnya di angka 120. Sekarang pakai CDI ini minta kecil, sampai pilot jetnya 45, main jetnya minta 115. Kita turun. Ya nggak tahu sih apa yang ngebedainnya, cuman kita ketemunya di situ gitu, di angka situ. Kemarin pas settingan kemarin disamain sama CDI Extreme yang seri 2 itu, minta sepunnya justru minta gede-gede gitu. Berarti ya berputar otak kemarin ya, antara perpindahan CDI Extreme ke gitu. Seri GTX gitu. Ya terus titik pengapian yang di bawahnya pun
kemarin tuh yang ekstrim tuh kita dikasih 12 derajat di bawahnya, sekarang minta 15. Ya kita nyari enaknya mana aja gitu. Kita nyari enaknya di mana, yang cocok sama mesinnya di mana. Ya recommended gak sih CDI yang sekarang? Sebenarnya sih kalau CDI ya sama-sama aja sih gitu ya, apapun itu CDI. Jadi gimana kita ngolahnya lah gitu. Kalau misalkan kita bisa ngemaksimalin, kita ngolah, ya insya Allah lah ke mesinnya juga enak gitu aja sih. Jadi kita harus benar-benar try and error gitu. Kita harus capek nyeting sampai ketemu gitu aja sih. Kita nggak fanatik sama satu merek gitu ya, apapun itu, apalagi sama urusannya soal harga lah gitu ya. Tuh, misalkan ada yang mampu cuman beli harga segini merek ini dengan harga segini, ya nggak apa-apa gitu, asal kita bener-bener nemu settingannya untuk CDI itu tuh, si mesin tuh pengen gimana gitu, nyeting akhirnya tuh seperti apa, insya Allah hasilnya maksimal sih. Ya berarti itu adalah salah satu seni art dari seorang mekanik ya. Ada seni ukir terhadap besinya langsung mesin, iya. Ada juga seni dalam membuat grafik mappingnya gitu aja. Ya cuman gitu, kadang ada kalau Rexer tuh kita bisa nge-mappingnya, kita mapping sendiri, kita jadi coba-coba di angka segini, di angka segitu gitu, terus bentuk grafiknya segini segitu. Jadi kalau dibandingin sama sekarang injeksi itu, kalau injeksi itu kita mainin persentase campuran bahan bakar di sekian rpm. Tapi kalau ini Rexer kita mainin titik pengapiannya, gitu aja grafiknya. Jadi kalau injeksi itu misalkan di RPM segini, bahan bakarnya tuh dikasih sekian persen. Sebenarnya perbedaannya tuh ya itu, kalau ini kita mainin grafik titik pengapian, kalau injeksi itu mainin grafik persentase bahan bakar gitu aja sih. Mantap, pengetahuan semakin bertambah. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang nonton. Dan ya kalau bisa nanti mungkin kedepannya bisa didiagnosis ya, jadi kita tahu hasilnya, analisis terhadap mesin yang kita buat. Itu mungkin jadi patokan seorang mekanik mungkin ya. Iya, ya ini juga sih kemarin kita dapat sempet tawaran ya dari salah satu merek knalpot. Dia ngajakin, jadi kalau misalkan kita jadi disupport dengan merek itu, dia nyuruh kita bawa motornya ke sana. Jadi pas kita dipasangin merek itu, kita langsung di dyno test. Jadi mana bentuk knalpot dari ukuran lehernya berapa, panjangnya berapa, sampai ke muffler ke belakang itu, kita disuruh dibawa ke sana motornya di dyno test, ya biar ketemu DK maksimalnya tuh mesin tuh berapa gitu. Horsepower. Mantap, mudah-mudahan bisa 29 atau 30. Itu kalau Ninja bisa sampai segitu nggak sih ya? 27, 28, 29, 30? Kalau Ninja aku nggak tahu ya. Kalau misalkan di Lodes dulu apa pengalaman? Dulu aku waktu di zaman, ya mungkin dulu waktu zaman pernah balap di aspal pun, aku nggak pernah main dyno test ya. Mungkin kalau dulu jarang, kalau sekarang banyak kan ya. Kalau dulu ngedyno test tuh malah kita ikut ke bengkel-bengkel mobil. Jadi kita ngedyno test tuh yang duluan, sebenarnya yang perkembangan masalah mesin itu sebenarnya anak-anak mobil sih. Jadi mobil kalau dulu dyno test sudah ada. Kalau motor jadi dulu kita ikut ke bengkel-bengkel motor karena masih jarang. Kalau sekarang udah banyak yang ya adalah gitu ya, sebagian gitu yang punya dyno test, jadi lebih enak. Malahan aku sempet pernah ngelihat, tapi di mana ya aku lupa lagi. Malah ada dyno test yang portable yang bisa dibawa ke sirkuit. Jadi di sirkuit tuh nyeting tuh enak. Kita nggak perlu nyobain di sirkuit gitu. Ya udah di dyno test aja gitu. Jadi biar kelihatan gitu. Di powernya di mana, torsinya di mana, di RPM berapa, itu tambah kelihatan, lebih enak gitu.
Siap, terima kasih.